Assalamualaikum, balik lagi di Kang Dance Channel. Mantap guys. Kali ini konten yang sudah lama agak menghilang nih dari Kang Dance, dari channel Kang Dance, dimunculkan kembali karena ini seseorang nanti yang mau kita podcastin adalah seseorang yang buat Kang Dance yang menginspirasi banget. Ini mudah-mudahan juga jadi inspirasi yang besar buat guys semua nanti. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat juga obrolan kali ini. Orangnya, beliau ada di samping guys. Coba kameramen tolong disorot nih guys aku. Nah, gimana? Kenal? Udah pernah ya? Ada brother, tos dulu ah. Ada brother rocker Doni. Gue bilangnya rocker. Enggak. Oke. Langsung aja. Percaya, nggak nyesel, enak. Channel mantap guys. Gua nggak mau lama-lama. Tadi sebelum podcast ini dimulai udah sempat banyak ngobrol juga sama Doi. Banyak banget ilmu yang udah aku dapet dan ini wajib banget guys dengerin. Wajib banget guys tonton sampai habis karena aku sih percaya ini jadi ilmu banget yang bermanfaat nih buat guys semua. Brad, apa kabar Brad? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Jadi guys kalau nge-scroll channel Kang Dance ke bawah ada di bulan apa ya gue nge-podcast lo nih? Udah berapa bulan ya? Masih di gudang sebelumnya malah. Baru-baru channel Kang Dance juga baru tuh. Emang masih baru juga sih, baru 8 bulan bikin channel ini. Ya mungkin bulan-bulan ketiga, bulan keempat deh. Mungkin. Bro Doni ini aku podcastin guys. Jadi kalau dulu podcastin tentang profesinya Doi sebagai rocker papan atas Tangerang Selatan dengan usahanya apa waktu itu ya, Bubble Wrap kalau nggak salah waktu Bubble itu Wrap. kita ngebahas ya. Masih sampai sekarang gitu. Dan sekarang ini ekspansi apa bukan ya? Bukan ekspansi ya, nambah lagi usahanya ternyata. Jadi setelah sekian lama nggak ketemu, tapi kita tetap komunikasi ya, lama nggak ketemu. Akhirnya kemarin sempat komunikasi lagi, ternyata Doi udah merambah ke dunia yang makin lagi nih usahanya. Produksi. Dan lihat ada di depan ini usahanya. Nah, ini yang mau kita bahas panjang lebar sama Bro Don ini. Nah ini, gimana? Udah ngeliat? Nah pasti penasaran kan ya apaan nih? Bukan minuman, bukan ya? Bukan buat diminum ya? Bukan buat diminum. Halo gengs, kendaraan kalian sudah tua dan kusam. Ini solusinya, gue kenalin nih satu produk yang ajaib banget, Backhin Black Extra. Pertama-tama kalian cuci dulu kendaraan kalian sampai bersih. Lalu kalian lap kering sampai benar-benar kering. Di dalam paket penjualannya, kalian akan mendapatkan cairan Backhin Black Extra-nya, aplikator pouch, dan dapat sarung tangan plastik. Botolnya udah pakai flip top loh. Ini menjaga banget agar cairan gak tumpah kemana-mana. Sebelum mengaplikasikan cairannya, kita wajib pakai sarung tangan dulu. Terus kita tuang cairan ke spons yang sudah disediakan. Lalu gosok perlahan ke bagian yang kusam, tidak perlu ditekan ya, pelan-pelan aja, yang penting kena semuanya. Lalu diamkan sekitar 15 menitan, bukan sulap, bukan sihir, kalian lihat hasilnya ini, wow, beda banget ya. Sekarang kita uji ketahanannya nih, kita coba cuci pakai sabun, terus kita gosok, lalu siram. Ya ampun, ternyata nggak luntur loh ini, kendaraan kalian terlihat hampir seperti baru lagi. Buat kamu yang penasaran, boleh banget nih cobain nih, link pembelian udah gua taruh di deskripsi ya. Thank you. Bro, tadi kabar lu sehat. Dunia permusikan gimana? Gue mau nanya itu dulu deh, karena yang gue tahu Doi rocker gitu. Yang gue tahu kan Doi musisi nih, pengamen tapi profesional buat gue. Karena kalau pengamen kira-kira tingkat fee-nya ada di sini ya, rata-rata pengamen dia begini. Tingkat fee-nya ada begini nih Doi ini. Jadi buat gue pengamen tapi profesional gitu ya. Gue nggak tahu kenapa Doi yang nggak mau jadi artis sebagai gimana. Buat gue sih harusnya udah melanglang buana nih Doi, udah di segala TV nasional dan TV luar negeri dengan skill Doi nyanyi, Enggak lah, main musik gitu. Oke. Cus balik, gimana permusikan? Ya, ceritain. Permusikan masih jalan, cuman mungkin lebih fokus ke sini sih sekarang. Kemana? Ke sini? Kemana? Ke ini tuh. Produksi. Gitu. Produksi. Ya karena kan gue kan produksi sendiri. Produksi sendiri dan
masih banyak produk-produk lain yang bakal gue produksi nanti yang berkaitan juga dengan otomotif ya. Tapi lu di musik masih? Di musik masih, cuman sekarang agak nggak gue fokusin dulu. Masih jadi main job lo, apa jadi side job lo? Karena yang gue tahu kan, waktu kita ngobrol pertama gue lupa kan, main job lo kan, musik tuh main job lo. Main job waktu dulu. Main job lo. Ya, Usaha jadi side job lo tuh, bubble wrap itu. Ya. Nah, sekarang udah berubah nih berarti nih. Sekarang berubah, musik side job, bukan side job lagi. Mungkin kalau misal lebih itu tuh apalah namanya. Bukan. Kenapa Don? Kenapa? Aduh gila suaranya guys, doi. Gua ampun deh kalau dia nyelok, udah gua ampun deh. Apa? Bener gua ampun deh kalau dia nyelok, gua ampun. Kenapa bro? Kenapa lu jadi kok jadi di bawah gitu musik kenapa? Enggak, udah capek, udah lelah apa gimana? Enggak, musik tetap gue cinta sama musik tetap. Itu udah mengalir dalam darah dan tulang lah ya. Di setiap sel, setiap inci gue tuh ada tuh musik tuh. Oke. Cuman emang ya sekarang hobi aja sih menurut gue sih. Jadi sebagai hobi aja. Hobi aja sih. Jadi musik buat lo nih, gue bicara musik dulu sebelum gue melangkah jauh ke ini nih ya. Gue bicara musik dulu nih, karena gue kalau sama Doi itu harus ngomong musik karena gue karena sebagai senior gue gitu kan. Senior gue dong. Gue harus tahu dulu tentang musik. Kenapa musik? Bukannya musik juga bisa jadi main, bahkan ya kan yang gue tahu, lu merantau ke Jakarta, lu punya dengan segala macam, ya punya kendaraan, punya tempat tinggal segala macam kan, yang gue tahu lu dari musik. Ya. Lu hidup dari musik gitu kan. Hidup dari musik. Berarti yang gue tahu saat itu adalah berarti bahkan ya menginspirasi gue buat gue juga deh mau hidup di musik karena gue ngeliat nih Doi bisa nih hidup di musik gitu. Terus kenapa tiba-tiba lu merubah itu semua? Apa musik buat lo udah bukan sebagai sesuatu yang nggak bisa nih kayaknya musik ini jadi sebagai sandaran hidup tuh nggak bisa apa gimana? Yang jelas kan dari obrolan kita sebelumnya yang konten yang dulu itu kan gue bilang terima kasih buat PPKM kan. Ya, terima kasih buat PPKM. Betul. Dan itu sampai sekarang sampai sekarang. Satu-satunya orang yang bilang terima kasih PPKM saat itu orang pada hopeless di zaman itu dan dia malah terima kasih sama PPKM. Alasannya apa? Scroll guys ke bawah, dengerin lagi kenapa alasannya. Oke, lanjut. Iya karena ini kan musik itu seiring berjalan waktu ya. Bagi gue musik tetap jadi hidup gue. Cuman bukan jadi ladang gue untuk cari uang sekarang itu. Tetap jadi hidup gue. Singkirin dulu musik karena itu tadi ya nggak ada habisnya kalau di musik kalau bicara sama Bro Don ini. Sekarang guys lihat nih yang ada di depan. Nah ini yang mau gua penasarin nih dari tadi penasarin kayaknya. Dan ini apaan yang teman-teman racun minuman apa saus apa gimana? Nah ini produk gua ambil satu ya, gue lihat apa sih ini. Ini bentuknya liquid Dan ini jadi liquid nih, liquid penghitam bodi motor mobil apa gitu, cuman bodi kasar plastik kasar yang kayak kulit jeruk gitu loh. Kan ada tuh kayak di dashboard motor apa segala macam itu ya yang suka kusam kan. Lu kalau pakai ini bisa balik kayak baru lagi hitam lagi. Makanya namanya back in black. Kenapa kembali ke hitam? Jadi dari musik, usaha bubble wrap plastik, ya lari lagi usaha ini. Kenapa nih? Masih kurang kaya lo, masih kurang apa gimana? Kayaknya emang udah kodrat manusia deh. Kayaknya nggak puas, bukan nggak bersyukur tapi nggak puas. Pengen lagi. Ini sebenarnya kan kayak dari bubble wrap bukan beralih ke sini, enggak nambah. Benar. Yang gue tahu masih jalan. Yang gue tahu. Ini sekarang nanti lah disorot lah ya tempat Doi bernaung nih, rumahnya Doi. Itu di bawah, ini tingkat nih ya, tingkat. Nah, ada berapa lantai? 5 apa 10 lantai nih? Di lantai 1 itu isinya udah bubble wrap semua. Sama racun. Itu udah kayaknya udah besar banget gitu. Kok lo lari lagi ke sini, enggak capek lo otak lo mikir makin banyak usaha lagi, enggak capek nih lo? Capek sebenarnya. Sebenarnya. Tapi gue suka. Jadi gue enjoy ngejalaninnya. Kenapa bisa lari ke sini? Lu bisa lari ke liquid ini kenapa? Awalnya gimana ceritanya lu jadi lari ke sini? Awalnya terinspirasi karena gua ya di saat berangkat ngeband itu kan gua berangkat jam orang pulang kerja. Jam orang pulang kerja. Banyak mobil-mobil, motor-motor itu desak-desakan dan segala macam. Jalannya tuh nggak cukup, jalanannya tuh kecil. Gua berpikir ini nih Indonesia ini
punya kendaraan itu udah melebihi kapasitas jalanannya sebenarnya. Oke, betul. Nah, gue terpikir yang gue sanggup itu bikin ya seperti yang pembersih, terus pengkilap gitu-gitu. Akhirnya gue kepikiran, ini kebutuhan loh, orang-orang tuh pengen motornya tuh kelihatan bagus. Visioner doisnya tuh. Nah itu maksudnya. Nah ini kan baru permulaan, baru 2 produk ini yang baru gue bikin. Amin, ini ya? Ya. Amin ini. Ya. Oke, bahas ini dulu. Ya, ini dulu deh. Oke. Ini paling penting karena ini sangat-sangat ingin gua. Kemarin itu sempat ada kejadian, ada pemotor yang bikin dia itunya itu kusam, kulit kasar, plastik kasarnya itu kusam, sampai dia bikin pakai oli bekas sama sabun cuci piring dicampurin, digituin, emang tetap menghitam jadinya, cuman sehari doang. Iya benar. Sehari doang, ya paling banter seminggu. Oke. Nah, gue tahu formulanya buat bikin itu bisa. Dari mana lo tahu formulanya? Dari mana? Musisi ya kan, tahu-tahuan formula bikin begini dari mana? Lo dari mana? Lo belajar lo apa gimana? Enggak, gue emang hobi baca, Den. Oke. Hobi baca, emang dari kecil. Lu kuliah perkimiaan apa gimana? Enggak, gue enggak kuliah, gue tamat SD doang kan. Dengar guys. Gila. Gue tamat SD doang. Oke. Tapi gue emang SD ada pelajaran kimia nggak sih? nggak ada. Oke. Cuman pas di SMP kan ada. Oke. Gue tamat SD, cuman gue lanjut SMP itu sampai kelas 2, CAU 2 dulu zaman dulu kan. Iya, jauh. Sampai CAU 2. Ketahuan deh orang jadul. Iya, sampai CAU 2. Di situ kan udah ada pelajaran kimia. Iya. Udah ada. Iya. Tapi kan kimia dasar dan. Ya kimia dasar, tapi bukunya lengkap tapi di perpustakaan. Oke, emang suka belajar nih. Dari situ gua ya adalah. Nah sempet juga setelah itu kan tahun-tahun 2007-an kalau nggak salah itu gua dagang alat dukun. Alat dukun apaan? Beneran? Itu alat dukun, ya itu kimia semua Den. Apa tuh? Contohnya? Iya kayak inian, kayak misalnya dia ngelempar botol aqua kosong gitu, meledak gitu. Oke. Gue bisa bikinnya itu. Oke. Iya dukun belanja sama gua. Dukun ya gua ajarin. Ini nggak apa-apa, nggak berbahaya nih, nggak berbahaya nih, nggak apa-apa ya, nggak masalah ya, nggak masalah ya. Ini praktek perdukunan gitu. Iya, kita bukan mendiskriminasikan dukun, tapi gua cerita ya. Ya nggak masalah, aman. Terus kayak kemarin gua pernah lihat konten Om Deddy Kobuser tuh ada si Marcel Radival inin Chris. Yang ini pesulap merah kalau nggak salah. Pesulap merah. Okay. Ada Chris yang nyala, ini ujungnya. Iya. Terus ada itu lagi rame tuh. Nyetrum. Itu gua yang bikin awal. Oke. Abang ipar gua sih lebih tepatnya. Oke. Nah tambah di situ penunjangnya kita banyak ngobrol soal kimia. Ya itulah makanya gua nggak percaya sama dukun. Sorry gua. Gua percaya sama dukun. Cuman 2 tapi dukun beranak sama dukun urut. Iya. Iya benar. Iya benar. Oke. Lanjut. Itu sih. Ya Limbat kan juga belanja sama gua dulu kan. Serius tuh? Demi Allah. Wow. Ya, enggak apa-apa kan pakai demi Allah di sini ya. Wow. Sumpah itu. Oke. Dia belanja sama gua dulu. Gue makin enggak. Oke, ada. Terus kayak kita bikin ada sebuah cairan tuh dikasih di kain, terus kain itu nggak bisa kebakar itu. Ada juga. Terus banyak dipakai dukun juga. Gitu. Nah dari situ gue banyak belajar juga. Terus ya kalau gini-gini sih mix aja sih. Di mix terus gue coba berapa lama tahannya gitu. Akhirnya pas emang udah berhasil gitu. Oh ini mungkin kalau dipikir berapa bulan gitu baru bener jadi. Berapa lama dan lu proses lu bisa sampai oke nih yakin bisa gue jual sempurna produk ini, berapa lama tuh lu proses mix and match lu bikin itu berapa lama? Hampir 5 atau 6 bulan kayaknya. Gila, tekun banget ya. Karena gue sendiri ya. Karena gue sendiri ininya. Sendiri bener-bener sendiri. Ya, ngeracik segala sendiri nih. Sendiri. Gokil. Ya gua selain ini kan ada juga yang gua pelajarin yang lain. Bentar gua ambil bahan-bahan. Oke, bentar guys. A few moments later. Ya kayak gini-gini, gua nggak tahu bakal jadi apa nanti ya. Tapi ini nanti akan gua coba-coba eksperimen. Iya. Ada beberapa ini yang gua Donnie Einstein. kayak sodium karbonat, kayak
Anjir ngerti lo musisi jarang lo guys musisi ngerti kimia gini sumpah jarang Don asli kayaknya baru lo doang nih gue nemuin bener baru lo gue temuin nih musisi ngerti kimia gokil lo Valencia. gue banyak temen musisi lo dan tapi nggak ada yang kayak lo gini lo asli lo Ini yang orang bilang zinc itu. Zinc itu bahasa Indonesia sebenarnya seng sih sebenarnya. Ini zinc ini kimia. lu kayaknya cinta sama kimia emang lo ya emang cinta banget sama kimia lo Enggak gue lebih cinta astronomi sebenarnya. nah lu Cuman nggak kesampaian aja itu jauh banget dari ya nggak mungkin kayaknya. Nggak mungkin. Ini trisodium citrat dihidrat. dan ini barang-barang ini lu bisa bebas ya dijual bebas lu bisa dapetin ini Emang gue ada ini juga ada kalau orang-orang kayak gua misalnya yang nggak mau beli apa bisa aja gitu oh nggak bisa lu harus punya COA namanya. apa tuh Gue punya COA. Certificate of Analysis sama MSDS itu kayak ada surat buat kimianya. Sebenarnya Dan ini buat yang ini yang gua ini kan ini buat analis sebenarnya. Oke, ini buat ilmu juga nih buat guys. Dan buat ngedapetin sertifikat itu gimana? Kita sekolah, kita belajar, kita Ini ada distributornya. Itu kan ini kan brand Jerman kan dari Jerman kebanyakan kan. Ini kan MES nama ininya. Ini emang khusus buat analis sih. Analis nanti makanya gua analisnya pakai yang kimia analis. Nanti baru gua kalau misal udah jadi nih formulanya udah bener nih apa yang mau gue bikin gitu baru tuh gue ngambil bahannya pakai kimia industri yang dijual di toko-toko kimia tuh. Oh, bisa ya itu siapapun bisa beli. Bisa. Oke. Siapapun bisa. Nah, kalau balik lagi kalau bicara tadi yang lu bilang sertifikat itu lu dapetnya dari mana? Sertifikat yang lu punya itu lu dapet dari mana itu? Gue dapat dari distributornya. MES ini kan MES kan Jerman ya ada di setiap negara ada. Oke. Itu ya guys ya. Jadi jujur gue sih buta banget dan sama kimia dan pelajaran yang paling gue nggak suka kimia, fisika, kimia, matematika lah pokoknya ya. Gue suka cuma bahasa Indonesia dulu. Nah ini yang banyak banget dipakai untuk cairan-cairan ini dan produk-produk buat otomotif, buat apapun ya. Ini silikon amino. Silikon amino. Ini bahan-bahan yang ada di sini. Oh enggak, itu beda lagi. Oke. Pusing gue anjir. Ini salah satunya gue bocorin ya. Oke. Pigmen pasta ada di situ. Itu rahasia perusahaan dia bongkar di sini. Salah satunya. Sadis lo kebanggaan lo buat Kang Den tuh guys. Nah, catat tuh guys. Salah satunya. Enggak semuanya Don. Dikulik semuanya. Jangan. Tolong nih. Tertiru orang. Kan udah banyak kan yang beredar di pasaran kan. Nanti setelah kita close ini bolehlah dicatatin buat gua lah, buat Kang Den. Siapa tuh mau? Khusus buat Kang Den boleh lah. Oke, ini udah berapa lama lu buat? Maksudnya udah sebulan. Ini udah dijual di semua e-commerce sudah ada. Udah ada. Ada di Tokopedia, di Shopee, Lazada, Bukalapak. Dan menariknya guys namanya Back in Black. Kalau guys anak musik pasti tahu lah. Back in Black. Ini judul lagu guys, judul lagu nih dari AC/DC guys, Back in Black. Emang nggak lari-lari ujung-ujungnya tetap aja musik ya larinya. tapi bener teman-teman mau gimana pun ya maksudnya gue cerita dikit nih Dan ya. Oke, nggak apa-apa, banyak juga nggak apa-apa kok. Lo inspirasi kok buat mau gimana pun usaha gue nih sekarang nih nggak lepas dari perannya musik karena kayak investor gue itu penonton. Oke. Iya, beberapa penonton itu yang gue invest dong di usaha lu. Oke. Gitu. Boleh. Gue welcome kok buat investor-investor. Ya emang rata-rata sekarang ini kayak gue plastik. Itu kan gue jatuhnya gue supplier dan bukan musuh ya. Rival gue di nyuplai di perusahaan itu kan perusahaan gede itu kan ya perusahaan gede juga yang berani gila-gilaan gitu. Kenapa gue bisa survive? Ya itu petingginya penonton gue. Luar biasa. Jadi tetap lingkarannya sih tetap di musik-musik juga. Tetap di musik. Makanya gue nggak mau lepas dari musik. Gue bikin lah brand-brand ya, produk-produk gue. Ya judul lagu. Iya. Jadi tadi ini kegunaannya buat apa? Pengitar motor ya. Yang Dove-nya itu ya? Yang apa? Kalau di motor tuh ada. Kalau buat dicatnya bisa juga? Nggak? Dicat nggak bisa. Oh nggak. Nah, ini hanya buat yang di body kasar aja. Nantilah guys mungkin ada di tayangan ya, dari tayangan nanti lihat sendiri kegunaan ini buat apa, nanti kita tayangin kegunaan ini lebih detailnya buat apa nanti. Nah kemarin menggunakan gue eksperimen deh. Oke.
ditaruh di sepatu, awet, bagus. Serius? Iya, sepatu hitam dari. bahan apa sepatunya maksudnya mau yang kayak gitu? Enggak, kebetulan Sepatu kulit sepatu gitu? gua kanvas sih kemarin tuh. Oh, kanvas. Kanvas atau apa sih sama itu? Yang Apa? pakai kain gitu. Iya kanvas. Kanvas ya. Iya, Ya, betul. kayak gitu. Bisa. Bisa. Makin Dan banyak awet lagi. nih sekarang. Makin banyak lagi kan. Back in Black guys. Nanti dilihat ya guys di tayangan ada, nanti kita tayangin satu lagi nih. Yang ini yang agak gede ini buat apa? Yang putih ini. Dan Highway Star. Oke, ini judul lagu juga guys. Oke. Lu lihat tagline-nya di bawahnya dong. Mana? Oh ini. Pain. Bukan. Mana? Oh. Nobody gonna take my car. I'm gonna. Oke. Nobody gonna take my car. Iya. Tetap di musik. Oke. Nah, ini Ya. apa lagi? Ini buat apa lagi? Oh, itu pengkilap mobil sih. Pengkilap mobil ya. Pengkilap mobil, motor juga bisa sih. Motor juga bisa. Ya, kayak kalau ini buat cat-cat yang mulus-mulus. Kalau pengen kelihatan lebih bagus lagi pakai ini. Lebih terang. Gue mau nyobain, gue belum nyoba. Boleh nanti gue review ya. Nanti Kayak gue review, gue coba. Tapi gue sih percaya kalau produk-produknya Doi, karena dia apa aja ditekunin emang gokil sih. Apa aja ditekunin, dan ini menurut Doi nih, katanya Doi, produk yang luar biasa tapi harganya biasa. Harganya biasa tapi hasilnya luar biasa. Tuh gimana tuh? Iya. Jadi tuh. Murah sih, murah. Nah, Murah. itu intinya sih itu. Kayaknya ini gak enak Oke. murah ya. Murah gue. Harga boleh murah, tapi kualitasnya. Iya. Ini kan itu. Itu. Kalau ada yang mahal, kenapa harus yang murah? Gimana tuh? Kalau ada yang murah, kenapa harus yang mahal kan Iya, gitu? iya. Karena ada kan produk yang udah terkenal itu yang ya udahlah itulah pokoknya lah ya. Ini sengaja gue bikin kayak gini nih, Dan. Nah, oke. packagingnya ini Black in Black. Belakang ini ada ini. Cuman rada susah sih di scan sih. Sebenarnya bisa di scan. Jadi teman-teman kalau mau dapetin ini ada di e-commerce ya. Ada e-commerce. Nah ini kalau misal kalian scan ini, kalian akan langsung masuk ke website resmi. Kalau melalui perusahaan. lo bisa, melalui misalnya. Kan nih gua boleh nggak nih gua taruh nomor telepon lo? Oh, boleh di dong, boleh, deskripsi? boleh. Mungkin ada mau ngobrol-ngobrol sama lo, mau Nggak, iya. tertarik mungkin mau jadi investor baru buat lo gimana tuh? Hah? Amin, iya. Lo ngebuka itu kan? Nggak Masih apa-apa, terbuka, masih terbuka. silakan ya. Masih terbuka. Nanti Nah. kita hitung-hitungan. Oke. Sama ini juga. Nanti kan Boleh. masuk ke website resminya garis miring. Ya, informasi teman-teman, garis miring itu nama perusahaan gua. Nah, itu. Oh, garis miring. Garis miring sebagai Arutalang. Itu garis miring itu berarti ya bubble wrap lo ini Semua. menaungi. Ya, Oke. semuanya. Oke. Ya, produk-produk yang gua jual, produk-produk yang gua bikin itu semua di naungan garis miring. Nanti dikasih kita di deskripsi lah ya pokoknya ya. Semua info tentang Brodon ini, tentang usahanya nanti aku kasih di deskripsi buat guys-guys semua. Nanti juga ada tayangan gimana ampuhnya. Iya. Ini semua gitu ya. Dan mau bikin apa lagi dong? Setelah ini kayaknya soalnya kan tadi dia bilang gue orangnya nggak pernah puas gitu. Nyanyi udah hatam lah. Urusan rocker merokok udah hatam lah. Doi lah. Bicara bubble wrap plastik aduh hatam banget udah. Lari lagi sekarang ke apa? Liquid buat motor hatam, mobil hatam. Lu mau buat apa lagi? Kalau lo nggak puas-puas lu mau buat apa lagi? Gue disisain apa doang nama lo, dan kalau ambil cuma lu mau sisain gue apaan? Ya, seperti yang ini Den, maksudnya kan nanti kan rencana kan 10 produk mau gue bikin untuk tahun ini. 10 produk Dalam tahun ini. Oh, berbeda-beda tuh berarti ya? Berbeda-beda tapi tetap jalurnya otomotif ya. Oke. Jadi otomotif ya, entah itu pengkilap, entah ini next sih. Abis ini ada Semirban nanti. Kan? Semirban. Lalu Nanti mereknya itu brandnya Shine On You Crazy Diamond. Oke. Always nggak ada always. Always Atau nggak secalon ada. main gitu nggak ada. Gue masih bingung. Oke. Dan always ini gue mau kaitin sama produk yang buat apa ya gitu maksudnya. Karena gue kenal lo tuh, gue tahu lo banget. Gue nonton lo itu pokoknya di salah satu mall. Gue sebut aja lah Cibubur waktu itu. Iya, Gua nonton. iya. Lo tuh buat lagu Always itu, dan itu gila sih, pecah banget. Dan yang gue tahu itu kayaknya lagu pembuka rezeki lo di musik kayaknya. Sangat, Ya, sangat. kan? Benar. Iya, sangat lagu. Gila sih. Setiap gue Aura lo di situ semua pokoknya, aduh gila, nampak banget udah nih. Bon Jovi-nya Indonesia. Nggak, terlepas emang gue udah suka lagu itu ya. Terus pas tapi ya orang banyak suka juga lagu itu. Jadi lo merek-merek ini akan lo namain judul-judul lagu berarti? Judul-judul Semua lagu. Ya, di sini kan Semirban itu nanti Shine On You Crazy Diamond itu gue ambil dari Pink Floyd kan. Pink oke. Floyd.
Terus abis itu nanti ada Ruthless Queen, ada bandnya tuh namanya Kayak. Nah notasinya dibeli sama Ahmad Dhani tuh. Oke. Ruthless Queen itu musik aja sahatam itu dia. Wahai kekasihku, cintaku tertinggal di Malaysia. Lagu Dewa 19. Gue nggak tahu. Ya emang kurang terkenal lagu itu. Ya nggak terkenal dia tahu. Kurang hatam apa nih orang? Karena gue tahu lagu aslinya. Oke. Lagu Kayak itu. Karena notasinya dibeli sama Dewa kan. Oke. Nah itu bakal gue Lu nggak jadiin ada? untuk pembersih kerak. Nggak ada rencana dan kan 10 produk, satu lah produk. Please tolong judul nama lagu gue lah Husband. Nah, apa kayak itu tolong bantuin gak? Hei, punya pacar. Kirain gitu ya. Ya boleh lah gitu ya. Ini kita itu. Yes, apal. Yes, Gak, itu notasinya. yes. Tempel asli. Tolong dikomentarin tolong gimana sebagai. Udah komen gua. Yes, Di situ ya. bangga gue. Gue bangga dikomentarin Noker, gue bangga banget. Parah. Gila, Kalian bullying buat keyboardis kalian tuh. Kasihan. bangga gue. Keyboardis kasihan. Oke, Don. Lanjut lagi. Lu kalau lu bilang lu nggak akan kena puas, lu akan bikin terus, berarti itu terus ya. Selama lu hidup lu akan terus Akan terus kayaknya. Nggak berhenti belajar deh kayaknya. Gua kayaknya sama satu lagi sih. Emang lu nggak capek, otak lu nggak capek dan kayak gitu. Kalau gue mikirin aja nih anjir, mikirin lagi ini lagi gitu. Gila, gue udah capek gitu, mikirin aja gue udah capek gitu. Apalagi lu yang bener, gue mikirin lo capek gue. Gitu kan. Lu nggak capek men, maksudnya? Ada sih ininya sih, treatmentnya supaya nggak lelah sama gituan sih. Makanya banyak yang gue pelajarin. Jadi salah satunya lalu bagi lah buat guys-guys semua apa treatmentnya apa buat kita tuh nggak jangan lelah dalam hidup, terus belajar tuh apa treatmentnya Don? Siapa tuh buat pelajaran buat teman-teman semua. Iya. Boleh lalu bagi lah. Salah satunya apa? Salah satunya. Gue bukan motivator ya, tapi satu lah kan ya yang lu jalan dalam kehidupan lo gitu. Sebenarnya gara-gara banyak sharing sama orang-orang yang udah bener-bener berhasil sama yang dilakuin. Iya, okay. Dan di bidangnya gitu di bidangnya yang kurang lebihnya sama kayak gua waktu merintis kan. Ya di saat bosannya gue main musik. Di saat bosannya gue main musik karena ya pastinya ya orang-orang sekeliling sih, maksudnya yang sekeliling gue itu ya support system lo ya. Support system yang bener-bener yang bikin gue nggak bosan tuh support system gue. Terus tambah lagi banyak mencari tahu ilmu apa aja dari mana aja sumbernya. Ya, itu insya Allah gue nggak bosan gue deh jadinya. Entahlah kalau orang lain ya, gue jadi nggak bosan kayak ini. Misal contoh gue sebut brand nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa sebut apa-apa. Nih fit guys. Kayak kemarin di bawah kan karena gudang ini ya bubble wrap, jadi di kamarnya ponakan gue itu banyak nyamuk. Gue beli baygon yang semprot kan. Itu malah gue nggak mikirin tuh packagingnya pas kenapa banyak lah kayak gitu kan. Gue malah ngeliat komposisinya. Apa iya ini karena gue lihat komposisinya kan, terus gue pelajarin. Ada beberapa artikel di luar negeri itu tapi berbayar. Sebenarnya itu ya sebenarnya kalau misal orang-orang di Indonesia ini mau cari uang, mau bikin produk ini sesuatu, beli artikel itu udah bagus sebenarnya. Kayak baygon, kayak apa segala macam. Itu gue bisa bikinnya Dan. Bisa gue bikinnya. Oke. Ya, kayak gitu-gitu. Dia kan bilang salah satu komposisi yang ada di baygon itu ini namanya nih. Emang ahli kimia udah susah ya. Tahu semua dia udah. Salah satu komposisinya itu mana ya? Oh, sipermetrin. Ya kimia. Oke. Satu lagi ya emang sekarang mungkin gua nggak sempet ya. Ya waktu yang kalau lagi luang ya gue baca buku. Soalnya kan baca buku sama baca artikel beda. Tapi memang lu seneng baca buku ya berarti? Dari kecil kalau itu. Oh, lu seneng. Bukunya apa aja? Mulai dari buku yang nggak guna kayak novel kan nggak guna sebenarnya. Tapi novel tuh memberikan informasi kalau misal kayak daerah-daerah yang kita belum pernah pijak tuh kayak di Cina apa segala macam ya ngasih tahu yang gitu-gitu. Di Cina tuh gini-gini loh. Buku apa aja? Ya, Populer. Buku apa aja? Populer nggak? Enggak sih, gue lebih ke playboy sih Dan.
Nggak kayak ini nih, gue kan nggak sempet gimana nggak sempet. Apa tuh? Tapi gue plastikin. Nah, kan? Ada beberapa. Emang sih bener, emang bener. Kelihatan emang. Orang-orang pecinta buku suka baca udah deh. Nah satu lagi, gue emang cari uang dari usaha-usaha gue, tapi gue nggak mau dikontrol sama uang. Gue nggak mau dibikin gila oleh uang. Gue emang cari uang. Makanya ini salah satu pelajaran kayak psikologi. Enggak, bentar. Lihat enggak attitude Doi? Rocker padahalnya. Rocker nih. Buka plastik, buangnya tempat sampah loh, guys. Gua sedih itu merhatiin Doi loh. Gimana enggak sukses hidupnya? Sekecil itu loh dia perhatiin loh. Luar biasa loh. Enggak, kalau dari sekian lama obrolan itu yang paling penting, guys. Tadi buang sampah enggak pada tempat itu yang paling penting, guys. Luar biasa loh. Jarang loh gua rocker kayak gitu loh. Bah, dia tempat sampah, guys, tetap loh. Luar biasa. Menghargai hal-hal kecil itu penting, guys. Betul. Oke, lanjut. Jadi ini buku apa nih? Kalau ini ya tentang kita itu pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan dan kebahagiaan. Okay. Nah bagi gua uang itu bisa menimbulkan kebahagiaan, tapi bisa juga bikin kita bodoh sama tamakan. Nah itu gua berusaha kayak gini sebenarnya intinya gua seneng berbagi sebenarnya. Cuman kalau gua nggak punya uang, gimana gua mau berbagi nanti? Itu sebenarnya gue gilanya di situ sih, dan untungnya semakin banyak gue berbagi tuh gue semakin bahagia gue rasanya. Tuh kalau ntar udah ya bisa lah bagi-bagi Kang Dens. Gue terima kok, dibagi sama lo gue terima asli. Gue kayaknya nggak mau jauh-jauh deh, gue akan sering komunikasi kayaknya sama dia. Akan sering komunikasi kayaknya gue sama dia. Tapi gue seneng gue. Kalau bicara usaha lo ini, bicara musik, kan dua hal yang walaupun ada kolerasi ini di merek-merek dagang lo ini ya, di merek-merek apa? Ya dagangan lo itu ada kolerasinya. Kalau gue boleh tanya nih sama lo gitu, untuk saat ini lebih bahagia mana? Boleh nggak gue tanya itu? Lebih bahagia mana lo? Di musik apa di usaha lo? Usaha. Di usaha lo. Itu Kenapa? Mutlak gue bilang. Sorry. Kan ini apakah nih pertanyaan gue, apakah karena lu bilang kayak gini, apakah karena usaha lu ini sana lagi hype, musik yang lagi mungkin kita nggak tahu ya, walaupun gue terus kayaknya nggak yakin dia menurun apa musik lagi menurun makanya lu bilang usaha lebih bahagia, atau memang ini sesuatu yang memang datang dari hati lo, memang lu merasa ini kebahagiaan ini nggak gue dapat ini dari gue main musik sebelumnya apa gitu? Iya itu. Ini gue jelasin ya. Okay. Gue jelasin ya. Ya mungkin gue nggak perlu cerita banyak tentang musik ya, karena ya lu udah hatam. Karena di musik kayak income gue alhamdulillah lumayan lah. Sorry guys, ini persepsi masing-masing ya, jadi bukan berarti menghakimi. Gua bukan balik lagi ke masing-masing. Ini kan bagi brodons gitu kan, mungkin bagi orang lain musik lebih bahagia, kita nggak menyalahkan, ya itu masing-masing. Gue nggak ninggalin musik kok, walaupun kalau misal lu tanya gue lebih bahagia mana, gue lebih bahagia usaha. Gue nggak, tapi tetap gue nggak ninggalin musik, karena di musik ada juga sumber kebahagiaan gue. Kenapa lo bisa lebih bahagia di usaha lo? Karena di musik itu yang bikin gue nggak bahagia dunianya, pergaulannya, itunya sih. Ya musiknya nggak salah sama Contoh sekali. kecil kalau gue bisa jabarin, kalau gue nih buat pribadi sih gibah menggibah sih, lebih ke situ. Gibah menggibah tuh udah jelas buat ya. Gua. Itu juga yang bikin musik itu haram mungkin ya. Iya. Yang ada statement beberapa itu tuh yang bilang musik itu haram, mungkin gara-gara itu juga mungkin kan. Tapi kan kalau ini yang gue rasain, gue sengaja menghindar dari dunianya, bukan dari musiknya. Oh, paham. Makanya sekarang itu, ini sumpah, gue nggak tahu ya, entah berapa band ini yang ngajakin gue untuk backup, gue nggak pernah mau. Sampai Percaya sih ada tuh senior, ya bayaran udah oke lah, minta backup ini segala. Gue nggak pernah mau, gue cukup main musik sama band gue udah. Kemarin sempat ada juga di Instagram orang buat nyari vokalis 5 minutes. Itu gue tolak bentar, bener-bener gue nggak tertarik soalnya. Udah pasti kalau misalnya gue ikut ke band orang nih, gue nge-backup. Ada dunia baru nih, dunia beda lagi nih yang dari band gue nih. Yeah. Karena band gue udah gue patenkan untuk nggak
Maksudnya untuk kita jangan gibah-gibah, jangan apa-apa, sekarang kita hindarin lah, minimalisir lah. Dan lo ngomong kayak gini siap dengan segala konsekuensinya. Siap. Lo nggak. Gue siap dijauhin teman malah. Emang gue tahu Doni seseorang yang punya prinsip yang luar biasa sih. Asal masih ada keluarga gue nggak masalah gue. Nggak ada teman pun nggak apa-apa. Luar biasa. Salut gue sama lo. Salut sama perjuangan lo, luar biasa buat gue, sesuatu yang ya ini gue bilang tadi buat Kang Dens nih guys, maksudnya mungkin ini pertama kali aku nemuin temen musisi larinya ke kimia. Musisi doyan baca buku, larinya ke usaha yang ya buat jauh lah gitu. Kalau ya mungkin usaha makanan masih normal banyak gitu ya, tapi ini larinya ke usaha kimia. Buat gue sih ini gue pertama kali gitu. Gue nemuin musisi yang punya prinsip sangat kuat, berpegang teguh pada prinsip itu. Ya gue jujur baru ketemu ya Bro Don ini gitu. Lu suka baca buku gak sih? Nggak. Tapi bener lu coba deh. Sekali deh. Jujur aja. Gue suka baca buku tadi. Playboy, dulu. Nah, sekarang sih gue alhamdulillah lebih ke Al-Quran. Gue baca Al-Quran, hadis-hadis, pencitraan. Kalau zaman dulu tuh ada tuh bacalah Motor Plus. Tapi yang dilihat sama dia cepotnya doang, cemot cewek knalpot. Yang dilihat sama dia itunya doang. Nah, dia lebih paham. Gue juga soalnya. Lebih paham dia guys. Oke, Dan. Jadi tadi lo bilang lo akan berarti masih ada beberapa produk lagi? Ada sekitar 8 produk untuk tahun ini ya. Tahun ini ada sekitar 8 produk lagi. Mungkin nanti next mau kita podcastin lagi karena gue nggak pernah puas juga ngobrol sama Doi ini, nggak pernah puas. Mungkin nanti kalau lo boleh kabarin gue lah, kalau lo berkenan gue mau podcastin lo lagi nanti kalau produk lo udah keluar gitu. Jadi tetap ya intinya sih lo. Nanti ada gudang gue deket di Tangsel. Oh ada. Tangsel dekat rumah kalian lah, rumah lo. Yes. Ini ada timnya nih. Yes. Main bassnya. Yes. Itu di belakang kamera. Cengkar-cengkir aja tuh. Dia suka kayak ini gue ini banget nih Rian nih di belakang kamera sambil itu. Dia kan Minang nih. Bangsat nih orang Minang banget. Atau Padang nih, atau Padang itu. Padang. Bengkok. Karena di otaknya begitu juga pasti. Iya. Semua orang Minang ya. Dan jadi ya musik nggak akan lo tinggalin? Enggak sih. Sampai kapan lo nggak akan lo tinggalin? Enggak. Makanya gue tetap kayak di rumah tuh pasti ada piano, walau piano digital gitu kan. Gue tetap pasti ada piano, gitar tuh pasti ada, speaker tuh masih ada, gue masih dengerin musik gitu. Walaupun sekarang musikku udah aneh yang gue dengerin ya, udah aneh yang gue dengerin tuh sekarang tuh udah gak jelas yang gue dengerin. Lo pengen lebih, lo kalau boleh gitu ya, kalau boleh ini bicara kita ya di berandai-andai aja gitu. Seandainya namanya hidup kan gak ada yang abadi ya. Hidup ya kita ujung-ujungnya pasti ya semua akan meninggalkan dunia ini, dunia cuma sementara. Seandainya suatu saat gitu lu dipanggil gitu ya, yang maha kuasa gitu ya, yang mudah-mudahan umur panjang, amin ya Allah gitu. Lu pengen dikenal sebagai apa? Doni seorang musisi apa Doni seorang pengusaha? Kalau dua-duanya sih Dan sebenarnya, cuman lebih pengennya lagi ya, gue pengen dikenal sebagai Doni orang baik, udah itu aja. Itu doang sebenarnya. Mau Doni pengusaha, mau musisi persetan sih gue. Yang penting Doni sebagai orang baik-baik. Itu poin guys. Ya. Itu poinnya. Karena ini generasi kita nih sekarang. Ya. Gua malu kan seumuran lah gitu ya. Enggak jauh lah. Muda jauh. Kurang aja jauh. Enggak maksudnya generasi kita. Ya, kita satu generasi lah. Iya. Enggak jauh. Apa? Enggak jauh tapi tahu Motor Plus. Tahu populer. Enggak, generasi kita ini kan generasi spaghetti ya. Iya. Generasi spaghetti yang mungkin ya bagi sebagian orang enggak. Tapi kalau gue sendiri, gue ngerasain, gue harus ngebiayain orang tua, gue harus ngebiayain anak-anak gue. Masya Allah. Anak gue ada 2 kan. Gue mikirin anak-anak gue ini sekarang. Nah, gue nggak pengen kayak gitu nanti yang terjadi sama anak gue. Nanti gue di saat gue tuanya, biarin anak gue mikirin dia anaknya doang, mikirin cucu-cucu gue aja, nggak usah mikirin gue. Karena gue udah banyak duit. Itu maksud gue. Nah, itu akan diterapkan juga buat keturunan-keturunan selanjutnya. Gitu maksudnya. Yang gue pikirin dari sekarang itu sebenarnya untuk beberapa puluh tahun ke depan sih. Visioner. Nggak apa-apa kan nanti gue mati dalam keadaan emang gue
habis kerja keras banget gitu, habis kerja keras yang menguras otak dan tenaga sama waktu. Yang paling penting husnul khotimah. Nah, ya, amin. Gue pengen mati sebagai orang baik aja sih. Amin. Rencana terdekat ke depan apa Don? Ini produk tadi, menambah produk. Nambah produk sama ya ngurus hak ciptanya ya, ngurus hakinya. Ya, ngurus hakinya karena gue nggak, ya biar lebih aman aja sih. Di musik lo masih ada reguler? Siapa tahu teman-teman ada yang mau nonton Brodon gitu kan, mau sharing lebih Ada sebenarnya anak tuh full seminggu tuh. Ya, Cuman yang cuma gue ngambil nanya nggak ada lu nya, yang ada gue cuma 3. 3 di mana Don? Kalau boleh tahu? Di Klik Klik Gading Serpong. itu setiap hari? Rabu. Jam berapa Don? Lumayan tuh. Jam 9 mungkin. Guys, 9 malam. bisa temuin Doni di hari Rabu di Klik. Terus di mana lagi? Nah, tuh. Terus di mana lagi? Di Plaza Senayan ada Warung Made namanya. Warung Ade. Itu hari Restoran situ. Hari Hari Jumat. Hari Jumat. Main lo malam juga. Malam jam 8 tapi. Jam 8 Bisa sampai temuin jam di situ. 10. Warga Senayan, halo guys Senayan yang sekitarnya. Di mana lagi? Jaksel. Nah, Jaksel. Oke, Lagi Mall Ciputra. Mall Ciputra. Ya itu emang panggung legend gue, emang gak bisa gue tinggal itu. Lu perasaan balik lagi betul ya? Balik lagi. Oke. Iya. Dari awal yang maksudnya novel tuh dikenal dari situ kan. Iya benar. Sampai sekarang. Udah berarti. Mall Ciputra lu main hari? Hari Minggu. Hari Minggu jam 7. Jam 7 malam ya? 7 malam sampai jam 9. Tuh guys yang Itu mau, doang udah. Yang mau nemuin Brodons mungkin mau ngobrol lebih mungkin mau ngobrol tentang usahanya, tertarik gitu kan. Lu boleh dong teman-teman ada yang mau tahu tentang ya usaha lo ini, pengen teman-teman yang pengen juga bikin usaha, mau sharing-sharing sama lo, terbuka kan buat itu semua. Terbuka. Kalian datang aja ke tempat gue. Gue di Gunung Sindur. Kabupaten Bogor. Mungkin kalian mendengar itu masih wah itu tempat jin buang anak. Asik kok tempatnya asik banget. Ini tempatnya nanti gue review lah tempat-tempatnya. Tapi gampang kok diaksesnya sebenarnya. Nanti aku kasih di deskripsi lah ya guys ya. Gua rinciin ya usaha gua sekarang ini ya. Gua ada plastik PE ya. Kayak plastik bungkus baju tuh, bungkus laundry gitu-gitu. Ya. Nah, kalau itu gua nyuplai ke perusahaan-perusahaan. Ya Jabodetabek lah. Beberapa perusahaan itu banyak gua yang supply. Ada karung juga. Ada karung bekas gitu, itu gue supply juga, kardus gitu. Yang jelas bubble wrap itu yang jelas, yang paling besar gue bubble wrap sama plastik PE tadi itu. Bubble wrap itu banyak perusahaan yang udah ada nama tuh yang ngambil dari gue. Lakban itu ada yang polos, ada yang custom. Kalian bikin desain sendiri, gue bisa bikinnya gitu. Dengan harga yang merakyat gitu. Merakyat. Dan setelah itu gue jualan juga di e-commerce teman-teman. Jualan di e-commerce pastinya produk gue ya baru sebulan ya adanya di e-commerce. Kalau produk gue ada beberapa pembasmi hama tikus, kecoa, semut, bla 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 bla. Banyak lah. Ada kosmetik juga salah satu itu ada di atas itu. Nah, banyak banget. Oke, juga. banyak banget guys. Nah, sisanya ya gue produksi Back in Black HW Star. Nah, dan akan nambah lagi buat yang berikutnya Shine on You Crazy Diamond, Ruthless Queen, gitu-gitu. Nah, bla 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 lah. Ini Hasben. Hasben. Apa judul lagunya yang cocok? Ini. Promosi. Susah nyebutnya ya, tapi lagunya gampang nih katanya. Punya pacar. Enggak gue dinyanyiin. Ya. Oke. Nah. Ada lagi apa lagi Dan? Mau nambah lagi apa? Enggak. Ya itu sih. Ya itu. Ya paling sisanya gue main saham paling ya. Gila. Main saham. Cuma bener ya, main saham bener ya, bukan main saham kayak di bukan gitu, poker gitu judi. Enggak bener tapi terdaftar di bursa efek itu maksudnya. Oke. Guys, jadi kayaknya nggak akan habis nih, nggak ada puasnya kalau ngobrol sama Brodon ini.
Mungkin nanti next dia produk yang dia buat kayaknya Kang Des mau podcastin dia lagi, mau ngobrol lagi sama Doi. Gue sih berharap lo sehat terus Don. Gue juga berharap kalian sehat terus, kontennya makin jalan. Katanya bentar lagi bakal gede nih Kang Dens Channel. Amin ya Allah. Kang Dens Channel kan ya namanya? Yaps, Kang Dens Channel. Amin. Pokoknya iya lo sehat terus menginspirasi buat banyak orang pastinya. Buat gue juga, buat teman-teman semua. Gue berharap lu jangan tinggalin musik, gue sih berharapnya itu karena gue akan selalu kangen sama suara lu, selalu kangen sama perform lo pastinya, selalu kangen sama gaya rocker lo pastinya itu, dan gue tetap berharap lu sukses terus, sehat terus sih pasti utama itu. Iya sih. Sehat, lu sukses dalam segala hal apapun yang lu jalanin, walaupun gue percaya lo kayaknya bakal akan selalu sukses apapun yang lu jalanin. Karena gue tau lo orang yang punya prinsip hebat, memegang teguh prinsip yang Bro ini sangat memegang teguh prinsip yang dia punya, kuat banget prinsipnya. Doi yang selalu belajar, musisi yang jarang banget gue temuin, suka banget baca buku, guys, buku apapun. Sekarang lagi lagi musik banyak bikin produk soalnya. Dengan segala kegiatannya pokoknya. Dan mudah-mudahan kalau nanti usahanya makin besar jangan lupa sama gua, inget gua gitu ya, sama kameramen gua tuh di belakang itu, tolong inget padang dulu. Oke teman-teman, kalau tadi udah disebutin Doni main di mana aja, Bro Doni main di mana aja, nanti aku juga kasih di deskripsi alamat Doi. Kalau mau main kesini, mau sharing Doi terbuka banget. Di sini gudang gua di sini. Ya. Gudang lakban gue juga ada di blok sebelah, ada banyak lah pokoknya. Mampir di sini. Terbuka banget, silahkan. Sampai di sini dulu guys. Mudah-mudahan ini jadi banyak ilmu yang bisa guys dapetin. Mudah-mudahan jadi sharing yang bermanfaat. Pokoknya buat guys semua, tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, tetap jaga iman, tetap jaga imun. Sukses bukan tentang ukuran apalagi takaran, karena sukses tentang arti sebuah kenyamanan. Berkah terus buat guys aku. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Mantap guys. Tos dulu Thank you guys.